Kenapa sebutan penduduk langit bersujud mendahului penduduk bumi? Karena penduduk langit lebih banyak yang bersujud ketimbang penduduk bumi. Penduduk bumi cuma 8 miliar. 8 miliar itu pun yang muslim cuma 2 miliar kurang. Dari 2 miliar pun banyak munafik pula, banyak fasik pula. Sedikit yang bersujud. Penduduk langit, setiap satu jengkal itu ada malaikat. Dan semua bersujud. Karena banyaknya yang bersujud, dominannya yang bersujud, maka sebutan penduduk langit mendahului sebutan penduduk bumi. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Hajj ayat 18, surat 22 ayat 18, dan surat Ar-Ra'du surat 13 ayat 15. Kita baca ayatnya, Al-Hajj ayat 18. Kita baca sepenggal saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah kau lihat bahwa bersujudlah kepada Allah semua orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi. Itu surat Al-Hajj 18. Ar-Ra'du ayat yang ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Kepada Allah bersujudlah ya orang yang ada di langit dan orang yang ada di bumi. Jadi kedua ayat ini sama maksudnya, bahwa semua penduduk langit dan semua penduduk bumi itu bersujud kepada Allah. Ya, semua penduduk langit dan penduduk bumi itu bersujud kepada Allah. Cuman bedanya, coba perhatikan. Di surat Al-Hajj itu ada pengulangan ya, man fis samawati wa man fil ardi. Orang-orang yang di langit dan orang-orang di bumi, maksudnya ini penduduk langit dan penduduk bumi, maksudnya yang di langit itu ada para malaikat, ada jin, ya di bumi itu ada manusia. Maka disitu gunakan pengulangan ya, di pengulangan mausul man fis samawati wa man fil ard. Di Ar-Ra'du itu tidak ada pengulangan. Yasjudu man fis samawati wal ardi. Artinya mannya tidak diulang tuh. Ya, mausulnya tidak diulang. Ya, di Ar-Ra'du tidak diulang, man fis samawati wal ardi. Di Al-Hajj man fis samawati wa man fil ardi, ada pengulangan man, mausulnya diulang. Nanti hampir sama nih kalau kita baca di misalnya di Al-Hasyr ayat 1 dan Al-Hadid ayat 1. Ini sama-sama di awal ayat ya. Al-Hasyr ayat 1. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi ma-nya diulang. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Ada ma yang diulang. Ma mausul juga. Ya, konjungsi juga. Di Al-Hadid ada 1. Sabbahalillah ma fis samawati wal ardi. Tidak ada ma-nya diulang. Bertasbih kepada Allah yang di langit dan di bumi, tapi ma-nya tidak diulang, ma fis samawati wal ardi. Kenapa begitu? Nah, ada kaidah ya. Kaidah itu dalam semantik ya. At-tikrar yadullu ala taukid wal istiqamah wad dawam. Jadi pengulangan jadi kalau kata diulang itu menunjukkan stressing, taukid, penegasan, istiqamah, konsisten. Jadi kalau diulang itu menunjukkan mana istiqamah, konsisten. Wadawam, wadam itu continue, ya, unlimited, tanpa batas. Jadi kalau diulang itu maknanya taukid, tekanannya lebih, istiqamah, konsisten, dan dawam. Dawam itu permanen, tidak ada putus. Misalnya, kalau saya berkata, darasa Ahmad wa darasa Ali.
darasa Ahmad wa darasa Ali. Berarti diulang. Ahmad belajar, Ali belajar. Berarti ini sama kuatnya nih. Antara belajarnya Ahmad dan belajarnya Ali sama seriusnya, sama waktunya, sama sungguh-sungguhnya. Itu karena diulang. Tapi kalau saya katakan darasa Ahmad wa Ali, Ahmad dan Ali belajar, maka Ahmad belajarnya lebih kuat, lebih konsisten, lebih permanen dari Ali. Kira-kira begitu. Kalau saya katakan darasa Ahmad wa Ali, tidak saya ulang kata darasanya untuk Ali, maka itu artinya belajarnya Ahmad itu lebih kuat, lebih konsisten, lebih permanen. Tapi kalau saya katakan darasa Ahmad wa darasa Ali, berarti itu sama. Sama ya, sama kuatnya. Nah, coba kita perhatikan tadi. Ketika Allah mengatakan yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, ada yang diulang ya. Tapi ketika Allah menyebutkan di ayat lain yasjudu man fis samawati wal ard, itu yang di bumi tidak diulang. Yang di bumi tidak diulang. Yang di langitnya diulang. Man fis samawati, man fis samawati. Kalau fil ardi tidak ada kalanya man fil ardi, ada kalanya fil ardi saja, wal ardi saja, tidak ada mannya. Coba perhatikan di surat Al-Hasr tadi. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Di Al-Hadid sama, sabbahalillah ma fis samawati wal ardi, artinya tidak diulang ma-nya. Di situ dipahami kenapa penduduk langit itu diulang man-man. Penduduk bumi kadang ada man, kadang tidak. Tasbihnya juga begitu, kadang ada, kadang mannya, kadang ada tidak, ada mannya. Karena sujud penduduk langit lebih konsisten daripada sujud penduduk bumi. Sebagaimana tasbihnya penduduk langit lebih konsisten dari tasbihnya penduduk bumi. Karena penduduk bumi ini imannya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Iman penduduk langit tidak ada fluktuatif. Imannya malaikat stabil. Karena imannya malaikat stabil, maka man fis samawati, man fis samawati. Karena iman penduduk bumi fluktuatif, man fil ardi atau wal ardi saja. Jadi ibadahnya penduduk bumi tidak sekonsisten ibadah penduduk langit, malaikat. Sujudnya penduduk bumi tidak sedawam, ya, selama, ya, penduduk langit. Penduduk langit kalau sujud continue dan istiqamah. Tapi penduduk bumi tidak, karena penduduk bumi itu kadang taat, kadang tidak, kadang mood beribadah, kadang tidak. Itu kenapa tidak diulang man fil ardi, man fil ardi. Kalau fis sama, man fis samawat, man fis samawat. Ya, sabaha juga begitu. Nah, begitu juga takdim, gini. Kenapa selalu didahulukan yasjudu man fis samawati daripada man fil ardi? Sabbaha lillah, ya, sabbaha lahu, atau ya, yusabbihu lahu man fis samawati, ma fis samawati wa ma fil ardi. Selalu penduduk langit disebutkan dahulu. Baik dalam sujud maupun dalam tasbih, selalu penduduk langit didahulukan sebutannya daripada man fil ardi atau ma fil ardi. Kenapa? Karena penduduk langit diciptakan lebih dulu, malaikat diciptakan lebih dulu, dan mereka sejak awal diciptakan sudah bertasbih, sudah bersujud, beribadah. Itu kenapa ketika Nabi Adam hendak diciptakan Allah, malaikat protes. Apa kata malaikat? Kau ciptakan orang yang akan berbuat kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Sementara kami sejak mula dulu, sejak kami diciptakan, selalu bertasbih. Karena tasbihnya penduduk langit lebih dulu daripada tasbih penduduk bumi, maka sebutan penduduk langit didahulukan. Sabbahalillah ma fis samawati wa ma fil ardi. Karena sujudnya penduduk langit lebih dahulu daripada penduduk bumi, ya, maka penduduk langit disebutkan lebih dulu. Yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi.
Di samping itu, penyebutan dahulu juga menunjukkan makna aghlabiyah. Aghlabiyah itu artinya dominan. Kenapa sesuatu itu disebutkan dulu? Karena dominan. Dominan. Makanya penduduk surga sebutannya di belakang penduduk neraka. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Kenapa penduduk neraka duluan sebutannya dari penduduk surga? Dominan. Karena yang paling banyak masuk neraka itu, ya karena manusia lebih banyak masuk neraka ketimbang masuk surga. Memang begitu Nabi sebutkan. Makanya penduduk neraka sebutannya lebih dulu untuk menunjukkan makna aghlabiyah namanya, makna dominan. Kalau begitu, kenapa penduduk langit disebutkan bertasbih mendahului penduduk bumi? Kenapa sebutan penduduk langit bersujud mendahului penduduk bumi? Karena penduduk langit lebih banyak yang bersujud ketimbang penduduk bumi. Penduduk bumi cuma 8 miliar. 8 miliar itu pun yang muslim cuma 2 miliar kurang. Dari 2 miliar pun banyak munafik pula, banyak fasik pula. Sedikit yang bersujud. Penduduk langit, setiap satu jengkal itu ada malaikat. Dan semua bersujud. Karena banyaknya yang bersujud, dominannya yang bersujud, maka sebutan penduduk langit mendahului sebutan penduduk bumi. Itulah rahasianya kenapa ya ungkapannya man fis samawati wa man fil ardi, di ayat lain man fis samawati wal ard, tidak diulang mannya. Dan itulah rahasia kenapa sebutan ya penduduk langit selalu mendahului penduduk bumi dalam soal sujud dan dalam soal tasbih. Karena itu soalnya dominan, di samping memang mereka lebih dahulu sujud daripada kita. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.